Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama tukang tambal panci dandang bolong. Kali ini kita lagi kedatangan motor Ninja 2 tak, guys. Ninja 2 tak ya, Ninja RR. Emang kebetulan kali ini kita kebanjiran restorasi motor Ninja 2 tak. Boleh disorot kameramen, ada 3. Kebetulan dari teman-teman Ninja RR, komunitas Ninja RR, semuanya restorasi cat, restorasi mesin, restorasi kelistrikan. Nah, untuk yang motor satu ini kebetulan kita lagi ada pemasangan shock Red It GP series untuk shock belakang. Nah, kita kali ini belajar sama-sama ya. Untuk yang sudah bisa dan sudah pengalaman, abaikan saja. Ini untuk yang pemula aja, kita belajar sama-sama ya. Untuk pemasangan shock Red It GP series, terutama yang belakang, ada beberapa komponen yang harus kita tahu dulu. Jadi di shock Red It GP series ini ada 3 bagian nanti yang kita harus setting ya. Untuk yang pertama, yang atas ini kita sebutnya preload. Yang di atas ini mungkin bisa disorot. Ini di sini ada settingan. Nah, dari sini kelihatan. Nah, ini settingan preload ya. Ini namanya settingan preload. Jadi untuk bobot biasanya, bobot pengendaranya nanti kita setting dari sini. Terus yang kedua adalah yang di bawah ini. Ini namanya rebound, settingan rebound. Di sini ada 24 klik kalau nggak salah, ada 24 klik ya untuk settingannya. Ya saya nggak hafal untuk kliknya, ya bisa dicek sendirilah. Kalau saya hitung sih 24 klik. Dan yang ketiga ini kompresi. Ini kompresi ada kliknya juga ini. Ini ada 24 klik juga kalau nggak salah saya hitung ada 24 klik. Nah, ada beberapa aturan yang harus kita perhatikan untuk penyetingannya. Jadi harus kita nolkan dulu settingannya ya. Jadi untuk settingan awal, karena bobot pengendara ini kategorinya macam-macam, ada yang kurus, ada yang berat badannya gemuk, rada gemuk. Nah, kita harus setting preload yang pertama. Jadi untuk settingan awal ini kita harus buka dulu ya. Ini harus kita buka dulu. Ini kalau kondisi baru biasanya ini kondisi nutup semua ini. Ini kondisi kalau ke kanan full. Kalau ke kanan full ini dia nutup. Jadi biasanya pemasangan pertama itu pasti shocknya nggak main, keras banget. Keras banget. Ini kita harus buka dulu, kita nolkan. Kita buka dulu untuk sirkulasi olinya. Karena ini nyambung ke tabung oli ya. Nah, kita buka dulu semuanya, terus kita nolkan. Settingan preloadnya kita nolkan dulu. Jadi si pemilik atau si pengendara nanti kita ukur dulu bobotnya. Kita suruh coba dulu. Apabila terlalu empuk atau terlalu keras, kita setting dari sini nih. Ini settingan ini kalau dia makin turun, dia makin keras ya. Untuk bobot misalkan pengendaranya orangnya besar atau gemuk, ini kita setting ke bawah, ini bisa kita putar ya, kita putar. Kalau dia ini makin turun, artinya pengendaranya biasanya bobotnya lebih gemuk, dia lebih berat. Ini lebih keras. Jadi kalau kita turunkan preloadnya ini, pernya otomatis lebih keras. Nah, settingan kedua, ini kita buka dulu ya. Kita buka dulu. Kondisi kita pol ke kiri, kliknya kita habisin ke kiri. Untuk memperlancar, karena di sini ini ada balon. Ini ada balon. Nah, fungsi dari kompresi ini yang pertama, untuk tekanan olinya ini juga biar lebih awet, lebih tahan bocor. Karena di sini terjadi kompresi di sini untuk melembutkan kompresinya.
Kalau ini kita tutup pol, kalau ini kita tutup ke kanan dalam kondisi kita tutup pol, artinya ini tidak fungsi, berhenti di sini olinya. Olinya berhenti di sini, ini tidak bekerja. Dan kinerja shocknya jadi lebih keras, kinerja shocknya. Kalau ini kita tutup tanpa kita otak-atik, bisa saja. Ini kita tutup, kita otak-atik, kita setting preload sama rebound. Kita setting preload sama rebound. Tapi efeknya adalah nanti seal shocknya ini cepet aus. Seal shock di sini ini cepet aus karena kinerjanya dia langsung tanpa kompresi. Kenapa ini dikasih kompresi? Jadi untuk ibaratnya lebih smooth aja kerjanya, daya main olinya tuh lebih smooth gitu. Jadi ini harus kita buka biar satu, tekanan oli di sini lebih smooth, lebih lembut karena di sini ada balon. Jadi ketika ini kita mainkan, kita tekan, ini balonnya juga bekerja karena ketekan kompresi, ketekan oli yang dari sini. Dan untuk settingan rebound, ini kita bisa lihat dari sebelah sini. Apa sih rebound itu? Rebound itu ketika shock ini bekerja, turun, yang disebut rebound adalah ketika baliknya. Ketika baliknya itu lebih lambat, diperlambat oleh jalur oli. Ini fungsi setelan rebound. Ini di sini ada tanda min, tanda plus ya. Kalau kita putar ke kanan, ke tanda plus ini, dia lebih lambat. Dia baliknya lebih lambat karena di dalamnya sini ada kayak cara kerja sirkulasi oli yang tertahan gitu. Di sini nih ya, ini untuk settingan reboundnya ya. Nanti untuk settingan beda pengendara, beda bobot motor itu sudah beda ya, tidak punya patokan, jadi harus disetting dengan keadaan yang harus ada pengendaranya, jadi nanti kita bisa setting dari sini, dari rebound, dari preload sama kompresi. Udah paham ya? Satu lagi, shock Red It GP series ini kelemahannya cuma satu. Jadi dari pabrikannya dia nggak PNP bracketnya, bracket kompresinya, bracket tabung kompresi ini tidak PNP untuk ke Ninja 2 tak. Jadi harus ada pemotongannya. Ini platnya kemarin nih. Plat bracketnya ini harus dipotong karena dia bracketnya dia lurus. Bracketnya dia ini lurus, jadi tidak PNP untuk kesininya, jadi harus dipotong. Harus ada pemotongan untuk pemasangan ke Ninja 2 tak ya. Harus ada pemotongan, jadi nanti bisa rapi. Kalau tidak dipotong, dia nggak PNP. Oke, itu aja poin-poin untuk pemasangan dan penyetingan shock Red It GP series ke Ninja 2 tak. Yaitu tadi poinnya ada 3. Settingan disesuaikan dengan kondisi yang berbeda-beda untuk bobot pengendaranya. Komponen yang dimaksudkan ya itu tadi, ada preload, ada rebound, ada kompresi. Oke, itulah sedikit ilmu yang kita bisa pelajari bersama dari kami Madman Moto Garage. Alamatnya ada di sini, alamat bengkel kita. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.